Ibu Bapak, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi dalam Kristus. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita sekalian. Ya, semoga hari ini kita senantiasa bersuka cita, apalagi di tengah-tengah kita hadir para suster, ahli Roh Kudus, dan SPD yang hadir ini bersama umat paroki Bata. Tentu ini adalah rahmat dan berkat Tuhan. Apalagi hari ini bertepatan dengan hari Minggu biasa yang ke-9, kita juga merayakan hari Minggu Misi sedunia. Kalau kita berbicara tentang Minggu Misi, tentu ini merupakan suatu ajakan untuk kita sejenak merenungkan dan menyadari tugas perutusan kita. Karena kita semua adalah anak Allah. Sebagai anak Allah kita dipanggil untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan di tengah dunia. Pemberitaan kita tentu bukan hanya dalam kata, tetapi mesti nampak dalam aksi, dalam tindakan. Karena itu tema Minggu Misi tahun ini adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas seperti memberitakan ini. Kalau kita sudah memiliki hati yang berkobar, memiliki semangat untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan, maka semangat itu mesti ditindaklanjuti dalam aksi nyata. Dan apa yang ditampilkan oleh para suster dan bruder saat ada bersama kita adalah bagian dari usaha mereka untuk menunjukkan jati diri sebagai anak Allah yang tegas memberitakan Injil dalam belas kasih dan dari pengampunan Tuhan. Mari kita nyanyi. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian.
mendampingi dan memberkati kami dalam tugas dan pelayanan kami di dunia dengan kasih yang tak berkesudahan. Pada hari Minggu misi ini, kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu agar selalu menyertai kami dalam setiap karya misi yang kami jalankan. Buatlah agar kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu dan melayani keagungan-Mu dengan hati yang tulus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka akan Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka sama-sama, karena sebetulnya kita semua sebagai anak Allah dipanggil dan diutus untuk membartakan karya keselamatannya di tengah dunia. Sejak awal penciptaan, Allah sesungguhnya menghendaki setiap umatnya untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Karena itu, dimanapun mereka berada, mestinya menunjukkan Allah yang berbelas kasih. Kemanapun mereka pergi, mestinya memberitakan tentang Allah yang berbelas kasih. Karena itu, Allah juga berusaha untuk membimbing dan menuntun setiap umatnya dalam karya pembartaan itu. Membawa cinta Tuhan kepada orang-orang yang haus akan cinta. Membawa kebenaran kepada orang-orang yang masih kabur-kabur air tentang kebenaran. Dengan dalam mewartakan tentang Tuhan yang berbelas kasih, yang sungguh benar. Dan ketika kita punya komitmen yang nyata tentang Tuhan, tentang karya pelayanan kita, maka jangan pernah cemas dan takut bahwa Tuhan itu setia. Ia sangat setia. Jangan takut. Allah kita adalah Allah yang setia, meskipun kita seringkali tidak setia. Karena menyadari Allah yang setia, Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencinta, yang memanggil dan mengutus kita, maka marilah kita bergegas dengan hati yang berkobar-kobar. Kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan tentu mulai dari keluarga kita, lingkungan kita. Jangan dulu bermimpi seperti para suster ini harus diutus ke sana. Nyatakan dulu pada orang-orang terdekat, menjadi orang-orang yang selalu dirindukan dalam keluarga, bukan sebaliknya menjadi orang-orang yang tidak dirindukan. Saat kehadiran di keluarga sebagai bapak sangat tidak menyenangkan untuk istri, untuk anak-anak, sehingga mereka selalu berdoa, mudah-mudahan hilang kemurtadan. Karena apa? Setiap kali kau hadir, kau akan membawa mabuk dan marah-marah.
Atau jangan sampai anak-anakmu selalu menginginkan supaya engkau sebagai mama pergi kunjung ke orang tua, karena setiap engkau ada di rumah hanya protestasi, tidak pernah menyenangkan bagi anak-anak. Akhirnya mereka tidak lagi merindukan kalian. Mereka sebaliknya malah menginginkan kalian cepat pergi supaya mereka aman dan damai. Demikian juga tentunya kita sebagai ketua KBG, sebagai paslon kuasa. Ngomongnya tempat di akta losi di rumah pikir-pikir. Kira-kira ada salah apa? Atau aku boleh mengundang pengurus stasi wilayah KBG tempat hadir mulai pikir apa salah? Mungkin saya sudah tidak dikehendaki untuk tetap berada di sini. Pada tertiba itu saya boleh diusir secara halus. Contoh, ini kenapa? Tapi rupanya saya senang karena kiranya kehadiran kita menjadi kerinduan bagi siapa, karena kita baik. Dan saya yakin kehadiran umat para hari ini yang itu banyak, itu berkat kehadiran para suster. Suster. Polis damai polis. Dan saya perhatikan foto-foto dari pengurus KPG wilayah. Wah, lumayan kehadiran saat seri. Lumayan kehadiran saat doa rosario bersama. Ini tentu menunjukkan bahwa kehadiran mereka adalah kabar gembira bagi kita sekalian. Dan kiranya kabar gembira itu kita salurkan kepada keluarga kita masing-masing, sehingga saat kita ada, anak-anak kita ramah mendekati kita, berkumpul bersama. Itu adalah misi kita yang paling dekat. Tentu selain itu, mudah-mudahan kehadiran mereka, para suster, bruder, pater, juga memberikan semangat kepada anak-anak kita. Semoga mereka merasa diri dipanggil untuk menjadi imam, bruder, atau suster. Dan kiranya para orang tua merelakan anak-anaknya juga untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Jangan sampai kita menginginkan kehadiran suster, tapi itu anak-anak harus anak-anak. Itu yang sering kali suatkan anak dari moyang aku ngaji kali memang anak tak belum pernah ngaji lapan anakku kali coba udah pas kayak kilo perantakan dari marilah kita berusaha untuk merasakan dan meresapi kehadiran Tuhan melalui kehadiran Yesus dan pater karena bersama kita, dan kiranya semangat perutusan yang mereka jalankan juga menjadi bagian dari semangat kita untuk merasa diri diutus Tuhan guna membantahkan kebaikan-kebaikannya kapan dan di mana saja kita berada. Yakinlah Allah yang adalah setia pasti selalu bersama kita. Semoga. Aku percaya pada hari Minggu misi ini kami datang kepadamu menyampaikan permohonan kami. Bagi Gereja Kudus. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kehadiran. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita, kaum keluarga kita, hasil karya kita, dan para misionaris di seluruh dunia bersama korban Kristus di atas.
Bersemangat bagimu, Yesus, yang terpahit terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Tuhan, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan buatlah agar kami melayani dengan niat yang tulus, sehingga melalui rahmat kemurnian-Mu kami disucikan oleh misteri yang kami layani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Engkau dengan bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, satuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang datang ke panggilan Allah. Hiduplah
Yang kami hormati Romo Billy, Pastor Paroki Mbaka. Yang kami hormati Romo Kristo, Pastor Rekan Paroki Mbaka. Yang kami hormati Ketua Dewan dan para anggota Dewan Pastoral Paroki Mbaka. Yang kami hormati para Ketua KBG Paroki Mbaka. Yang kami hormati Kepala Desa Mokel Morik beserta staf. Yang kami hormati Kepala Desa Ranam Batak beserta staf. Dan yang kami kasihi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Paroki Mbaka. Dan juga yang sangat kami kasihi Bapak Mama, kakak adik, sama saudara kami di tempat di mana kami diterima tinggal 2 malam bersama di rumah, dan kami sangat merasakan cinta yang tulus dari Bapak Mama di rumah. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sebelum melanjutkan ucapan terima kasih, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Suster Josefa SSPS, asal dari Maumere. Lalu saya Suster SSPS Provinsi Flores Barat, baru kaul kekal 2 Juli 2023, beberapa bulan yang lalu. Lalu seperti Pater tadi katakan bahwa kita dulu para misionaris Eropa yang datang ke kita, menanamkan
kepada kita dan sekarang sebaliknya kita yang harus pergi. Dan kami, saya khususnya mendapat misi berutusan di Korea Selatan, bukan Korea Utara. Kami masing-masing para suster serta Pater SD, Pater Andi yang kami sama rombongan, tapi beliau di instansi, melayani instansi, dan juga Bruder Tommy yang hadir di sini. Kami mau menyampaikan beberapa ucapan terima kasih. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa hari Minggu misi sedunia pada hari ini telah selesai. Syukur kepada mau diganti deh. Sudah gigi adalah mencintai dunia, maka diberikannya kita putranya yang tunggal, Yesus Kristus penyelamat kita, yang tiada tara bandingannya. Kirimkannya mata cintanya kepada kita, lalu diutusnya mereka yang mendengarkannya, membawa harta kepada sesama dengan suara lantang berlahanan, lantang berlahanan. Mari kita bawakan cintanya kepada dunia. Dunia yang diciptakan, mari kita kami, carilah keterangan dunia sesat. Bimbinglah mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang benar. Dan terangilah lorong-lorong lisan, jagalah gulita dengan cinta Tuhan. Cinta Tuhan, pergi dan jelajahi seluruh dunia, sebarluaskan fakta tentang cinta Tuhan, tentang cinta Tuhan. Cinta yang paling agung. Anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berteman, itulah hidupku, berpegang kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Hore! Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pater. Selamat hari Minggu semua. Di sini terlalu sesak.
satu kelompok ke depan pintu saja. Siap. Perjanjian lama, berapa jumlah perjanjian baru dan berapa jumlah Deuteronomika? Silakan jawab. Jumlah kitab perjanjian lama 39, jumlah kitab Deuteronomika 10, dan perjanjian baru 27. Dari total semua ada berapa kitab? Anak sekolah. Yang cari goyang DJ, cari baca mana. Karena itu, berapa dari kitab tunjukkan mereka. Supaya mereka bisa lihat. Kita mau lihat laki-laki siapa yang bisa dibaca kitab suci dan kenal. Oh, mereka yang musik sudah ada? Baik. Adik-adik saya laki-laki yang cantik-cantik ini, saya telah menemukan pasangan kamu yang cantik-cantik ini, bawa dia ke depan dan tawarkan pesona kalian di depan. Dan setelah itu baru pacar berkah yang sudah dipersatukan oleh yang terlihat suci. Tidak boleh dicelaikan oleh permainan-permainan game. Jangan lagi tukar pasangan di atas panggung. Apa yang sudah dapat dibawa itu sudah. Suster-suster cantik, walaupun ada yang levelnya minyak kayu putih, siap menjemput Bapak Pasar Paroki dengan goyang jai. Pater dan Bruder. Baik, Bapak Pastor Paroki yang saya hormati, Pater, Bruder, para suster, Ndema Segai, pengurus KBG, mama-mama yang selalu setia datang menjemput dan
juga datang pada yang hari ini yang saya kasihi. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Suster, Pater, dan Bruder yang sudah meluangkan waktu mengunjungi kami umat di Paroki Santa Teresa Batak. Kalaupun di seluruh wilayah stasi belum dijangkau semua, tetapi dua wilayah pusat merupakan keterwakilan dari seluruh umat Paroki Batak. Ya. Awalnya Romo kemarin sudah sampaikan bahwa begitu singkat, kalaupun tidak secara resmi, hanya via WA, suratnya via WA, tetapi kami merasa kebersamaan ini bahkan bukan hanya lewat surat. Mungkin Tuhan sendiri yang mengatur semuanya, sehingga kita boleh berkumpul kalaupun waktunya sangat singkat. Ya, 2 hari, Suster Herlin, 2 hari bagi kami ini terlalu singkat. Kalau masih diberi kesempatan, saya di kolen memang, tambah kolen atau berarti atau romo dan sebagainya. Tetapi untuk saya pribadi, panggilan yang awal itu adalah mengenal Yesus. Itu menjadi panggilan yang pertama dan utama bagi saya. Karena tanpa Dia ya saya sekarang berdiri di sini. Jadi memang saya mengenal Yesus itu melalui hal yang sederhana. Yesus memanggil saya dengan cara yang paling sederhana lewat saya yang seorang anak kecil. Waktu itu saya memang tertarik dengan gambar Yesus dan Bunda Maria di salah satu buku tulis. Dan saya memang kalau anak sekarang bilang itu kepo itu pengen tahu isi apa itu apa dan sebagainya, karena saya tidak menemukan gambar itu di tempat-tempat buku-buku yang lain. Hanya ada satu buku tulis yang memang saya waktu itu tahu. Kemudian ketika lewat di depan rumah saya, sampai di Kampel, memang beda kampung dengan rumah saya, sehingga saya itu ngintip dari pintu itu apa. Nah, akhirnya saya menemukan 2 gambar itu ada di kapel itu. Dan saya tahu bahwa itu asal dari buku itu, gambar hati Yesus, hati kudus Yesus sama Bunda Maria yang memang memancarkan dari hatinya itu ada gambar seperti itu yang menarik saya, sehingga akhirnya untuk mendapatkan itu bagaimana? Pokoknya saya ikut saja rombongan itu. Kemudian akhirnya saya duduk di belakang. Ketika waktu itu Natalan, saya duduk di belakang. Saya nggak berani untuk duduk depan dengan anak-anak yang lain. Akhirnya orang tua itu silahkan duduk di depan, tapi saya memang tidak merasa belum menjadi bagian dari rombongan itu, sehingga saya tetap duduk di belakang. Kemudian akhirnya saya maju karena orang-orang itu menyuruh saya untuk tetap maju mengikuti rombongan anak-anak yang mendapatkan buku itu. Saya maju, pas memang habis. Saya tidak dapat buku itu. Jadi saya sebagai seorang anak, saya tidak tahu saya itu marah atau bagaimana. Saya kecewa, saya hanya bisanya nangis. Saya balik badan, saya lari ke kampung saya sambil nangis. Sehingga saya sampai di kamar, di tembok seperti ini, saya nangis merang-merang seperti anak kecil gitu. Pokoknya saya kecewa, marah, tapi tidak tahu dengan siapa saya harus kecewa. Kemudian akhirnya ada anak kecil yang lewat membawa tentengan dari sini. Jadi saya akhirnya bisa diam karena lihat itu. Akhirnya waktu itu saya diam, tetapi kan buku tidak bisa dibagi. Roti dan lain-lain mungkin bisa dibagi, tapi buku satu ini tidak bisa dibagi, sehingga saya tetap tidak mendapatkan. Akhirnya disarankan dan orang tua saya terbuka, ya udah nggak apa-apa ikut sekolah minggu. Akhirnya saya memang mengikuti sekolah minggu. Disitulah saya merasa bahwa Roh Kudus yang ternyata spirit saya sebagai PS itu berkarya lewat orang tua saya yang terbuka. Saya diperbolehkan biar nggak nangis intinya, biar saya tenang. Akhirnya saya memang ikut sekolah minggu. Ketika saya pulang dari sekolah minggu,
semua cerita tentang Yesus, tentang nabi-nabi Musa, nabi-nabi yang lain itu berkobar-kobar tadi ingin saya wartakan kepada keluarga saya. Sehingga kalau di Jawa ada balai-balai di rumah itu, saya langsung naik ke situ, tetapi sudah siapkan kursi nenek, Pak Mama, sama adik saya, dengan saya menyanyi lagu-lagu sekolah minggu di situ agar biar bisa dilihat. Sekalian saya memang menceritakan tentang Yesus itu tadi. Apa yang saya dapatkan dari sekolah minggu itu benar-benar saya wartakan kepada orang tua saya. Akhirnya memang kelas 3 saya memutuskan, waktu mau sekolah saya ditanya agama apa? Katolik. Jadi memang saya merasa bahwa saya membuat keputusan yang waktu itu memang saya juga tidak tahu kenapa saya frontal itu, maksudnya sekeras hati itu saya bahwa saya Katolik seperti itu. Kemudian akhirnya setelah saya kelas 3 saya meminta izin sama orang tua saya untuk katekumen, dan saya memang dengan sadar memilih jalan sebagai seorang Katolik. Dan kelas 4 SD saya dibaptis berdiri, bukan baptis tidur. Dengan sadar, sehingga karena keceriaan saya setiap pulang sekolah minggu akhirnya membuat orang tua saya merasa bahagia juga. Lihat anaknya bahagia, ceria dan sebagainya. Ternyata kita mewartakan itu ya memang harus dengan tindakan yang paling sederhana, ya sukacita, ceria dan sebagainya sebagai anak-anak itu. Dan itu memang warta yang memang ternyata menyentuh hati orang tua saya, sehingga mereka akhirnya bersama saya menjadi Katolik juga. Dan akhirnya pembaharuan perkawinan, dan akhirnya keluarga inti saya menjadi Katolik. Kami semua tidak punya nama baptis. Adik saya nomor 2 juga baptis besar, nomor 3 Cahyo, yang adik saya nomor 3 itu laki-laki, hanya dia yang punya nama baptis di KTP, di ijazah. Untuk saya sendiri saya tidak punya nama baptis. Kemudian ketika mau baptis, saya juga tidak tahu harus memilih nama santo-santo, tidak paham. Dan mungkin karena juga dulu di kampung, jadi orang tidak bisa menjelaskan apa itu. Yang saya tahu bahwa waktu itu banyak Maria dan Marta. Tapi saya tidak mau sama dengan simba-simba yang namanya. Pokoknya saya ingin yang lain. Dan saya tidak tahu juga harus bertanya bagaimana tentang Santo Santa. Sehingga pilihan saya juga sangat sederhana, cara memilih nama baptis. Saya tidak tahu sejarahnya apa, bagaimana, hanya saya tahu bahwa nama itu digunakan oleh tetangga saya yang karena pernikahan berpindah. Saya kasihan namanya tidak dipakai, sehingga saya pakai saja Emiliana. Jadi ketika ditanya itu sejarahnya apa, waktu itu saya nggak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya mau menyelamatkan namanya itu. Jadi memang itu saya gunakan sampai sekarang nama ini.
Bawa ka penerika sesuai bayar ngeloto denaran. Penerika sesuai bayar ngeloto denaran. Om sopir, 2 orang itu tidak bayar. Oke.